Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak Guru, rekan-rekan yang berbahagia, pada kesempatan hari ini saya Sains Edu Series kali ini akan mencoba untuk melakukan analisis data percobaan dari penentuan percepatan gravitasi bumi. Nah, kali ini menggunakan percobaan ayunan matematis. Nah, eksperimen penentuan percepatan gravitasi bumi ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Namun salah satunya bisa menggunakan ayunan matematis atau ada orang yang menyebut sebagai bandul matematis atau pendulum, ya. Nah, besaran yang diukur secara langsung itu adalah panjang tali. Nah, panjang tali ini bisa diubah-ubah, bisa divariasi sehingga ini menjadi sebuah variabel bebas. Kemudian periode osilasi atau periode ayunannya ini kita sebut sebagai variabel terikatnya. Jadi ketika kita melakukan percobaan mengayunkan sebuah bandul pada simpangan yang kecil atau sudut kecil, kemudian kita mengukur waktu ayunannya, maka kita akan memperoleh nilai periodenya. Nah, hubungan antara panjang tali dengan periode ini dapat disajikan dalam bentuk persamaan T sama dengan 2 pi akar L per G. L ini adalah panjang tali, G adalah percepatan gravitasi, dan T adalah periode. Nah, kalau persamaan ini langsung kita plot dalam sebuah grafik, maka hasilnya berbentuk parabolik, sehingga persamaan ini harus kita ubah terlebih dahulu agar dia menjadi persamaan yang linier, sehingga menjadi T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat dibagi dengan G dikali dengan L. Nah, T kuadrat ini kita sebut sebagai Y, 4pi kuadrat dibagi dengan G ini adalah A, dan panjang talinya ini adalah X, sehingga T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat per G dikalikan dengan L ini sudah memenuhi kaidah persamaan linier. Nah, saya menganggap bahwa Bapak Ibu dan rekan-rekan semua sudah mahir menggunakan percobaan ini, sehingga hasilnya kita dapat sajikan dalam sebuah tabel. Dalam contoh kali ini, saya hanya menggunakan panjang tali 60, dimulai dari 15, 20, dan seterusnya hingga 60 cm. Nah, dalam satu kali ayunan, ini tercatat periodenya 15,4 untuk yang 60 dan sebagainya. Sehingga kita bisa melakukan analisis sederhana berbantuan Microsoft Excel. Jadi nilai XI-nya kita kuadratkan di sini, kemudian periodenya kita kuadratkan di sini. Nah, T kuadrat kita sebut sebagai YI, kemudian XI-nya adalah yang di depan ini, sehingga kita bisa kalikan XI, XI-YI. Nah, jangan lupa semuanya nanti untuk dijumlah. Nah, setelah data ini diperoleh, kita coba untuk melakukan analisisnya. Dari masing-masing nilai Y sama dengan AX plus B, maka kita perlu mencari nilai A dan B-nya. Nah, nilai A dan B dapat dicari dengan sebuah persamaan A sama dengan N sigma XI-YI dikurangi sigma XI kalikan sigma YI dibagi dengan N sigma XI kuadrat min sigma XI dikuadratkan. Sehingga setelah melalui perhitungan, Ibu Bapak dan rekan-rekan dapat menemukan persamaan ini. Mohon diperhatikan untuk angka-angka ini tidak dibulatkan terlebih dahulu desimalnya dalam satuan sekon kuadrat per sentimeter. Sementara itu, untuk B dapat kita hitung dengan sigma XI kuadrat dikalikan sigma YI min sigma XI dikalikan sigma XI YI dibagi dengan N sigma XI kuadrat dikurangi dengan sigma XI
dikuadratkan, sehingga untuk B itu diperoleh nilai 5,8 sekian sekon kuadrat. Nah, nilai A dan B ini ada ketidakpastiannya, sehingga kita harus mencari nilai SA dan SB-nya. Namun demikian, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya harus menghitung terlebih dahulu tentang nilai pendekatan terbaik, atau biasa kita sebut sebagai Y estimasi. Dalam beberapa kasus orang menyebutnya sebagai Y atau P, di mana nilai Y estimasi itu memasukkan nilai A dan nilai B dalam persamaan Y sama dengan AX plus B. Nah, dengan memasukkan ini, nanti Bapak Ibu bisa menghasilkan Y estimasi. Nah, saya anggap Bapak Ibu sudah menghitung, sehingga hasilnya dapat disajikan dalam tabel berikut. Jadi, tabel ini bisa diteruskan atau meneruskan tabel yang di atas tadi, jadi tambah panjang. Namun dalam penjelasan kali ini, saya coba untuk pisah, sehingga I, X, ini Y estimasi. Sehingga kalau misalnya kita kurangkan antara Y min Y estimasi dikuadratkan, kita akan memperoleh nilai penjumlahan. Nah, Bapak Ibu, apabila penjumlahan ini dilakukan dengan benar, maka antara nilai Y dan Y estimasi akan mendekati. Ya, jadi di sini malah hampir sama, malah sama ya di sini. Nah, ini adalah untuk mengoreksi, mengecek apakah hasil analisis kita sudah baik atau ada yang perlu diperbaiki. Apabila data-data ini kita plot dalam sebuah grafik, maka kita akan memperoleh sebuah grafik yang linier, hubungan antara T kuadrat dengan panjang tali L. Ibu Bapak dan rekan-rekan dapat teliti bersama bahwa di sini tertera persamaan yang secara otomatis muncul dari Excel yang kita gunakan. Y sama dengan 4,0908X plus 5,8645. Nah, kalau kita cek apa yang muncul di grafik dalam Excel ini harus sama dengan perhitungan A dan B. Jadi kita bisa cek ya Bapak Ibu, persamaan A dan B-nya apakah sama atau ada yang berbeda. Kalau ada yang berbeda, maka perhitungan kita yang A dan B secara manual harus ditinjau kembali. Nah, setelah grafik ini kita peroleh, maka kita perlu menghitung nilai Y estimasi A dan B. Untuk perhitungan nilai G, Bapak Ibu bisa menggunakan persamaan A sama dengan 4B kuadrat per G. Nah, ini kan persamaan yang tadi sudah kita tunjukkan di awal. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai G yang sama dengan 4B kuadrat dibagi dengan A. Nah, saya memberikan saran kepada Ibu Bapak dan teman-teman semua, untuk nilai Pi ini diharapkan menggunakan Pi yang panjang. Jadi 22/7, nanti hasilnya berapa baru dikuadratkan. Dalam contoh kali ini saya menggunakan yang pendek untuk alasan praktis saja, sehingga nanti ketika ini dibagi dengan nilai A akan ketemu G-nya. Jadi ini ya Bapak Ibu, nilai G hasil perhitungan kita 9,650615 meter per sekon kuadrat. Jangan lupa bahwa karena percobaan ini adalah percobaan berulang, dan untuk mengetahui nilai ketidakpastiannya, maka kita hitung juga ketidakpastian untuk G, di mana persamaannya dapat kita hitung akar do G, do A dikuadratkan dikalikan dengan SA. Jadi persamaan ini kita turunkan terhadap A, maka kita peroleh min 4B kuadrat dibagi A kuadrat dikuadratkan kalikan SA, sehingga kita akan peroleh nilai lalatnya seperti ini. Hasil akhir yang akan kita peroleh adalah
G, percepatan gravitasi di mana tempat kita melakukan percobaan, nilainya adalah 9,65 plus minus 0,08. Jadi, Bapak Ibu, G yang kita cari adalah sekian. Apakah ini sesuai dengan teori yang nilainya 9,8 meter per sekon kuadrat? Maka sekali lagi bahwa ini adalah percobaan di tempat kita melakukan percobaan, bisa di rumah, bisa di lab sekolah, dan seterusnya. Nah, apabila Bapak Ibu menggunakan panjang tali yang bervariasi, sangat dimungkinkan ini akan berubah, sehingga disarankan untuk menggunakan panjang tali yang lebih panjang, misalnya 3 meter, 4 meter, dan seterusnya, yang tentu saja nanti datanya lebih banyak. Demikian Bapak Ibu, teman-teman semua, kaitannya analisis data sederhana untuk percobaan ayunan matematis guna menentukan nilai G. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Eko Setiadi, mohon maaf jika ada kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.